Kemudian bisa dilihat di situ ada kubah hijau, ya, kubah hijau. Kubah hijau ini di bawahnya pas itu rumahnya Rasulullah, atau sekarang jadi makomnya atau kuburannya Rasulullah. Nah, di dalam rumah itu ada 3 kuburan. Pertama siapa? Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, cara penguburannya itu seperti tangga. Bukan sejajar semua. Yang pertama itu Rasulullah paling tinggi. Kemudian di bawahnya kepalanya Abu Bakar itu sejajar sama bahunya Rasulullah. Jadi seperti tangga. Ini Rasulullah, kemudian di bawahnya Abu Bakar. Nah, kemudian yang ketiga kuburannya Umar itu sejajar dengan bahunya Abu Bakar. Jadi seperti tangga. Paling bawah Umar bin Khattab. Nah, jadi dahulu ceritanya ketika Rasul dikuburkan dalam rumah situ, kemudian yang kedua Abu Bakar minta izin kepada Aisyah, bolehkah saya dikuburkan bersama Rasulullah? Kemudian Aisyah mengizinkan, karena rumah Rasul itu kecil. Nah, kemudian ketika Umar sudah mendekati ajalnya, beliau juga izin kepada Aisyah, bolehkah saya dikuburkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar? Kemudian Aisyah sebenarnya agak berat karena dia juga ingin dikuburkan bersama suami dan bapaknya. Bapaknya di sini. Tapi dengan beliau Aisyah menghormati Umar bin Khattab, akhirnya diperbolehkan. Jadi begitu ceritanya awalnya. Karena kamar Rasul itu cuma kecil, jadi nggak muat kalau buat 4 orang. Jadi cuma ada 3 orang di dalam. Kemudian bisa dilihat yang kubah silver ini, itu di bawahnya mimbar Rasulullah. Yang kubah silver ini di bawahnya mimbar Rasulullah. Di bawahnya pas itu mimbar Rasulullah. Kemudian, nah, Raudhah itu dari kuburannya Rasulullah, mimbarnya rumah hijau, kemudian yang silver. Nah, ada tengah yang dinamakan Raudhah ini. Ya, antara Rasulullah. Kemudian bisa dilihat pintu kecil di depan itu. Nah, mana para majid itu keluar. Nah, jadi ini kayak bangunan tambahan di depan ini, temboknya warna putih ini. Nah, disitulah tempat mayat-mayat ditaruh. Mayat-mayat taruh di depan situ. Jadi ketika selesai sholat, imamnya maju ke depan, ke dalam bangunan ini. Mayatnya diletakkan di situ semua. Kemudian setelah selesai sholatkan, langsung keluar dari pintu itu menuju kuburan. Kemudian nanti mungkin bagian laki-laki ya, ini enggak, kalau perempuan nggak bisa. Bagian laki-laki kalau ingin berkunjung ke makam Rasulullah bisa masuknya dari sini. Itu tanpa tasrih atau tanpa surat izin, bisa langsung masuk dari sebelah sini. Tapi khusus laki-laki. Ya, khusus laki-laki. Ini masuk dari sini, itu ada orang masuk ke dalam. Nanti di sini ada lorong, Bapak bisa lewat situ. Tapi hanya lewat, tidak bisa berhenti lama-lama kan. Dalam situ nanti ada askar. Suruh haji. Nah, suruh jalan. Nah, lebih seperti itu. Kemudian ini bisa dilihat tiang 2 ini, ya, itu tiang pertama masjid ini, 2 ini. Dan ini yang hijau itu tanda itu pintu masuk kalau mau ke kuburan Rasulullah. Yang pintu yang tiang hijau itu, ini. Yang kecil itu bawahnya itu pintu masuk ke kuburan Rasulullah bawahnya itu. Kemudian bisa dilihat di sekitar sini itu bangunan hotelnya hampir rata-rata sama semua, malah bisa dibilang sama semua, karena peraturan di sini di Madinah, khususnya di Madinah ini tidak boleh ada bangunan hotel yang lebih meninggi dari menara masjid. Tidak boleh ada bangunan hotel yang lebih tinggi dari menara masjid. Kenapa? Agar supaya ketika azan semua itu terdengar, tidak tertutup oleh bangunan. Jadi seperti itu.